Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul 'azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshrah fadna hudatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Jumat edisi kali ini hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya kita kembali dapat berkumpul bersilaturahmi sekaligus kita melaksanakan ibadah salat Jumat yang merupakan fardhu ain bagi kita umat Islam. Semoga rangkaian prosesi Jumat kita hari ini dari awal hingga akhir nanti mendapatkan pahala yang besar dan ridha Allah Subhanahu wa taala yang kita petik manfaatnya dari dunia hingga akhirat nanti. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia, yang teramat sangat kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Menjadi suatu rukun khutbah, setiap khatib wajib hukumnya menyampaikan wasiat agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah melaksanakan semua perintahnya dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Hadirin jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Pada khutbah singkat di Masjid Hamzah Nuadi Nahdlatul Ulama Jakarta ini, khatib akan menyampaikan tentang indahnya kehidupan di alam surga. Untuk memahami lebih detail dan lebih terperinci bagaimana gambaran kehidupan di surga nanti, alangkah baiknya kita memperhatikan untaian bait-bait syari indah yang khatib telah susun beberapa saat sebelum khatib naik ke mimbar ini. Indahnya kehidupan di surga tidak terbayang, luar biasa. Segala nikmat apapun jua tersedia lengkap sempurna. Saking indahnya kehidupan surga, tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terlintas di hati manusia. Aneka sungai banyak macamnya, mengalir jernih bersih selamanya. Sungai susu tak berubah rasanya. Sungai khamar lezat rasanya. Aneka makanan tersedia, minuman dan buah pun ada. Rumah megah bagai istana, terbuat dari emas permata. Dari itu wahai saudara, agar kelak masuk ke surga,
marilah kita siap sedia dengan perbanyak amal di dunia. Setelah kita mendengar untaian bait-bait syair ini, nampak sekali sekilas tentang betapa indahnya kehidupan di alam surga. Keindahannya tentu sangat luar biasa, tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita ukur oleh nalar akal manusia yang bodoh ini. Dan juga tidak bisa kita ukur dengan alat canggih produk manusia modern di zaman ini. Keindahannya begitu sempurna. Dan semua kenikmatan dengan fasilitas-fasilitas tersedia dengan lengkap, sempurna. Anehnya, semakin kita melihat dan menyaksikan keindahan-keindahan di surga, semakin indah terasa. Semakin kita menikmati aneka-aneka suguhan-suguhan istimewa di surga, seperti makanan, minuman, buah-buahan, semakin nikmat dan lezat terasa. Berbeda halnya dengan kehidupan kita di dunia ini. Betapapun nikmatnya, betapapun indahnya sesuatu di alam dunia ini, mungkin 1, 2, 3 kita bisa menikmatinya. Tetapi keempat, kelima dan seterusnya kita menganggap hal yang biasa-biasa saja. Karena sesungguhnya keindahan itu bersifat semu dan fana, akan binasa seiring dengan habisnya usia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terlalu kagum secara berlebihan terhadap kehidupan di dunia ini. Keindahan dan kenikmatannya, betapapun nikmatnya, betapapun indahnya akan berakhir. Betapapun mahalnya makanan atau minuman tersebut, kenikmatannya sangat luar biasa, hanya sampai di tenggorokan kita. Begitu masuk ke dalam perut kita, diolah menjadi kotoran dan keluar bau busuk, lebih bau dari bangkai yang kita hirup di dunia ini. Oleh karena itu, jangan tertipu dengan kenikmatan dan keindahan di alam dunia ini. Marilah kita mengejar kenikmatan dan keindahan yang abadi selama-lamanya sifatnya. Tidak tergambar betapa indahnya surga, betapa nikmatnya surga. Tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam benak manusia. Jadi, keindahan yang ada di surga nanti belum apa-apanya bila kita bandingkan dengan keindahan di dunia ini. Tidak ada bandingannya. Keindahan yang ada di dunia ini tidak ada seujung kuku bila dibandingkan dengan keindahan dan kenikmatan yang ada di alam surga nanti. Nabi kita memperkuat penjelasan ini. A'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Muttafaqun alaih. Artinya, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, yaitu sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas sedikit pun di dalam hati manusia. Itulah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah. Tidak hanya itu, orang-orang yang soleh nanti akan disediakan
rumah-rumah megah mewah, laksana istana yang terbuat dari bata emas dan perak. Subhanallah. Itulah rumah kita yang sebenar-benarnya, yang tidak akan pernah rusak oleh apapun, berdiri kokoh selama-lamanya. Kita nikmati dalam indahnya, teduhnya naungan rumah bagi istana yang kita miliki, bagi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Walaupun di rumah kita di dunia ini harganya ratusan juta bahkan miliaran, tidak selamanya kita menikmati rumah tersebut. Ada saat-saatnya kita bosan oleh karena suatu masalah atau kendala, maka kita meninggalkan sejenak rumah kita menuju tempat-tempat rekreasi atau tempat-tempat lainnya. Ini menunjukkan bahwa rumah semahal apapun di dunia tidak menjamin akan benar-benar merasa nyaman, tenang dan bahagia. Karena rumah tersebut betapapun mahal harganya, satu saat akan kita tinggalkan dan akan rusak binasa. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari kita ikhlaskan hati kita dalam beramal soleh sebanyak-banyaknya. Jangan pernah membiarkan detik, menit, jam berlalu, hari, minggu, bulan, tahun, kecuali di sana ada nilai amal soleh yang kita tabung pahalanya di akhirat nanti. Apapun yang kita lakukan, kalau sudah niatnya lurus lillahi ta'ala, walaupun terlihat itu adalah sifatnya duniawi, maka Allah menghargainya menjadi tabungan pahala di akhirat nanti. Awalilah segala aktivitas kita, kehidupan di dunia ini, apapun bentuknya, betapapun remehnya, selama itu baik, bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, awali dengan basmalah. Niatkan karena Allah untuk beribadah dan mencari ridhanya. Maka langkah kita, sikap kita, ucapan kita dimanapun dan kapanpun akan terhitung sebagai tabungan pahala yang besar manfaatnya untuk kebahagiaan kita di surganya nanti. Para jamaah sekalian berbahagia, khatib secara pribadi tidak bisa menggambarkan secara utuh nikmatnya, indahnya yang namanya surga, karena memang belum kita pergi ke sana dan memang belum waktunya kita ke sana. Satu saat penjelasan-penjelasan yang disampaikan ini berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis akan terbukti nyata adanya ketika kita masuk surga. Itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini tercatat dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga yang kekal abadi di dalamnya dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang kita terima, tentu karena syafaat yang diperoleh dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping rumah megah bagi istana, juga terdapat sungai-sungai yang berbagai macam modelnya. Ada sungai madu, ada sungai khamr, ada sungai susu dan lain sebagainya. Semua ini akan diperuntukkan bagi para penghuni surga. Belum lagi perhiasan-perhiasan, baju-baju, mahkota-mahkota yang akan dipakaikan nanti. Sungguh itu kenikmatan tidak bisa terlukiskan. Dan kenikmatan di atas kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan oleh kenikmatan apapun yang ada di surga itu.
bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak kenikmatan yang menjadi idaman kita, cita-cita kita. Semoga di akhirat nanti kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah. Itulah yang menjadi cita-cita luhur dan mulia kita. Oleh karena itu selalu kita berdoa agar kita digolongkan oleh Allah menjadi calon penghuni surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Kita dapat membaca doa sapu jagat setiap kita habis sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Juga kita bisa membaca doa sebelum kita makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Semua doa ini kita mohon agar Allah menjaga dan memelihara kita dari panasnya api neraka, dan kita sangat mengharapkan Allah memasukkan kita surga bighairi hisab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur ibadikal muwahhidiyah wansur man nasraddin wa khudul man khadal al muslimin wa dammir a'da ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'anil bala wal waba waz zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sadul buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.